Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Setiawan dengan NIM D1C023064 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai sertifikasi di Ethiopia dengan mata kuliah Teknologi Fortifikasi dan Suplementasi Pangan dengan dosen pengampu itu Ibu Silvi Leila Rahmi, STP, MSc. Di sini ada pendahuluan. Kekurangan zat gizi mikro masih menjadi masalah besar di Ethiopia. Prevalensi defisiensi itu zat gizi hanya sebesar 17 hingga 29%, vitamin A 14%, seng 34 hingga 36%, vitamin B12 dan folat 15 hingga 32%, serta yodium 48 hingga 52%. Dampaknya itu sebagian besar di Ethiopia mengenai anemia, stunting, gangguan perkembangan otak, dan meningkatnya kematian anak. Pemerintah Ethiopia menetapkan sertifikasi wajib sebagai solusinya. Di sini ada permasalahan, yaitu tingginya kekurangan zat mikro antara anak kecil dan wanita usia subur. Belum meratanya konsumsi produk fortifikasi di seluruh wilayah di Ethiopia, serta tantangan dalam teknologinya, serta distribusi fortifikasi. Dampaknya kesehatan yang signifikan jika fortifikasi tidak diterapkan secara luas. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan kondisi malnutrisi atau urgensi fortifikasi di Ethiopia, mengidentifikasi produk pangan yang difortifikasi, serta menganalisis teknologi fortifikasi yang diterapkan EFDA, dan menguraikan dampak fortifikasi terhadap kesehatan masyarakat di Ethiopia. Lalu, mengapa diwajibkan fortifikasi ini di Ethiopia? Apakah karena defisiensi atau karena yang lain? Fortifikasi wajib disahkan pada 10 Juni 2022. Produk fortifikasi wajib itu minyak nabati, tepung terigu. Ethiopia termasuk negara dengan beban defisiensi mikronutrien tertinggi. Pemerintah dan Nutria Internasional bekerja sama dalam implementasi programnya. Anemia pada anak prasekolah 34%, defisiensi vitamin A 14%, defisiensi seng hingga 40%. Ini menunjukkan sangat tinggi pada anak usia 12 hingga 23 bulan. Defisiensi folat dan B12 pada wanita 17 hingga 32%. Tingginya kasus ini dicatat tabung saraf NCD besar dari 100 per 10.000 kelahiran. Menurut WHO hanya memperbolehkan 5 per 10.000 kelahiran. Teknologi fortifikasi. Di sini EFDA atau yang kita kenal sebagai Ethiopia Food and Drug Authority itu sebagai badan pengawas makanan dan obat-obatan Ethiopia meningkatkan kapasitas laboratorium. Pelatihan juga tenaga ahli dilakukan dengan dukungan Guide Ethiopia, serta pengawasan dilakukan sebelum dan setelah produk diedarkan. Di sini teknologi yang digunakan yaitu Liquid Chromatography Triple Quadruple atau LCTQ, Industry Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry ICVMS, dan HPLC yaitu High Performance Liquid Chromatography. Yaitu produk fortifikasi minyak goreng, yaitu cakupan nasional itu hingga 89%. Tertingginya itu ada di wilayah Adibas Ababa, yaitu mengonsumsi minyak goreng 96%, serta terendah itu ada di daerah di Redawa 77,5%. Konsumsi fortifikasi ini lebih tinggi di perkotaan dibandingkan pedesaan. Yaitu yang kedua ada tepung terigu, mayoritas berada di Oromia 44 dan Almara 23%. Cakupan nasionalnya masih rendah, kurang dari 30%. Tertinggi itu ada di daerah Somalia, bukan negara Somalia tapi memang ada nama daerah Somalia di Ethiopia, yaitu 67,5%, dan wilayah Harari 63,5%.
Total pabrik tepung terigu yang ada di Ethiopia itu 388 aktif. 388 dan 359 yang aktif. Garam, cakupan rumah tangga itu mencapai angka 97,8%. Wilayah tertingginya itu mencapai besar dari 90% dan terendah itu Tigray 88,8%, serta wilayah di Somalia 89,6%. Garam iodisasi menjadi produk dengan cakupan paling rata di wilayah Ethiopia. Apa dampaknya fortifikasi di Ethiopia? Yaitu pada fortifikasi folat dan tepung terigu menyelamatkan 161 hingga 1499 nyawa anak per tahun. Juga mencegah 302 hingga 406 kasus stunting. Jika cakupan ditingkatkan saja 10% per tahun hingga 2029, maka dampak dari peningkatan itu akan terlihat sangat signifikan. Cakupan universalnya itu lebih kurang 90% dan dapat meningkatkan pencegahan itu mencapai 100%. Kesimpulannya dari materi ini itu, fortifikasi merupakan strategi yang efektif untuk mengatasi defisiensi mikronutrien terutama di wilayah Ethiopia, serta minyak goreng dan garam memiliki cakupan paling tinggi di Ethiopia, sedangkan tepung terigu masih rendah. EFDA berperan penting dalam pengawasan mutu fortifikasi tersebut. Fortifikasi terbukti menyelamatkan banyak nyawa dan mengurangi kasus stunting di Ethiopia. Program ini krusial untuk kesehatan masyarakat yang ada di Ethiopia serta produktivitas masyarakatnya dan pembangunan di Ethiopia. Sekian presentasi dari saya, Rina Setiawan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.